volume gabungan bangun ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 6. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Pak Budi. Untuk materi matematika hari ini, Pak Budi akan membahas materi tentang volume gabungan bangun ruang. Marilah kita ikuti pembahasan berikut ini. Oke, baiklah anak-anakku semua, mari kita akan menyimak materi tentang volume gabungan bangun ruang. Ya, marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semua, dalam mencari volume gabungan bangun ruang ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Tepatnya ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah hitunglah volume setiap bangun ruang yang ada. Jadi menghitung volume setiap bangun ruang. Yang kedua, jumlahkan volume dari semua bagian tersebut. Nah, di sini Pak Budi akan memberikan contoh yang pertama. Nanti insya Allah hari ini Pak Budi akan menjelaskan 3 contoh. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah gabungan dari bangun ruang. Ya, bangun ruang apa? Di sini karena dia memiliki panjang rusuk yang sama, berarti ini adalah kubus. Sedangkan sampingnya ini adalah bangun balok. Nah, gimana cara mencari volume gabungan? Langkah yang pertama, kita menghitung volume setiap bagian bangun ruang ini. Pak Budi anggap yang kubus ini adalah volume pertama dan balok ini adalah volume yang kedua. Oke, kita lihat. Volume yang pertama di sini kubus, maka kita masukkan rumus untuk mencari volume kubus. R dikali R dikali R, atau rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Dilihat di sini rusuknya berapa nih kubus ini? Iya, rusuknya adalah 10, maka dimasukkan di sini 10 dikali 10 dikali 10, hasilnya adalah 1000 cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume yang kedua ini, nak. Volume yang kedua ini adalah balok, sehingga V2 sama dengan panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Nah, sekarang kita akan melihat untuk yang volume balok ini. Karena bagian yang diketahui hanya 12 tok ini. 12 ini sebagai apa ya? Coba perhatikan di sini. 12 ini posisinya dia sebagai panjang, nak. Jadi panjangnya 12. Kemudian lebarnya itu yang di sini. Loh, lebarnya ini berapa, nak ya? Kalian bisa lihat, lebar sini sama dengan ini, sama dengan ini. Berarti berapa nilainya? Nilainya adalah 10. Lebarnya ini adalah 10 cm. Kayak gitu ya? Oke. Kemudian tingginya, lihat sini. Tingginya berapa? Belum ada di situ. Kamu lihat, nak, tanda ini. Nah, tanda ini menunjukkan apa? Menunjukkan panjangnya sama. Kalau seluruh panjang ini adalah 10, berarti separuh dari 10 itu adalah berapa? 5 cm. Berarti yang di bawah ini adalah 5 cm, yang ke atas ini juga 5 cm. Nah, karena posisi tinggi sama dengan bagian yang di sini, maka tingginya adalah 5 cm. Pak Budi tulis dulu ya. Di sini 5 cm. Nah, sekarang unsur-unsur dalam balok sudah kita ketahui semua, di mana panjangnya 12 cm, lebarnya adalah 10 cm, dan tingginya adalah 5 cm. Baik, kita masukkan angkanya, nak. Panjangnya 12 cm ya, lebarnya 10, dan tingginya ada 5. Kita kalikan 12 kali 10 kali 5, nilainya adalah 600 cm kubik. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah menjumlahkan seluruh volume-volume yang ada.
volume pertama tadi nilainya 1000, volume yang kedua nilainya adalah 600. Kita jumlahkan 1000 ditambah 600 sama dengan 1600 cm3. Ya, ini adalah pembahasan untuk contoh soal yang pertama. Marilah kita mengikuti untuk contoh soal yang kedua. Baiklah anak-anakku semua, kita akan memasuki untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini gabungan antara bangun tabung dan bangun kerucut, ya. Nah, kita cari unsur-unsurnya dulu ya. Di sini ada tabung. Tabungnya ini panjangnya bagian diameternya adalah 14 cm nih, diketahui ya. Kemudian tinggi tabungnya ada berapa ini? Ada 12 cm. Oke. Kemudian jari-jarinya tabung berapa? Kalau diameternya 14. Iya, dibagi 2 toh. Berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Oke. Jari-jari tabung sama jari-jari kerucut yang atas ini sama karena memang bentuknya sama alasnya ya. Oke. Kemudian tingginya kerucut ini berapa? Tinggi kerucut adalah, perhatikan, karena panjang totalnya ini 36 cm, kita kurangi dengan tingginya tabung. Berarti tingginya kerucut ini adalah 24 cm. Paham ya? Kenapa dapat 24? Yaitu 36 cm dikurangi dengan 12 cm. Nah, kalau sudah, kita akan mencari volume masing-masing bangun tersebut. Yang pertama, Pak Budi akan membahas volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah Pi dikali R dikali R dikali T. Ya, R-nya berapa? R-nya adalah 7 cm ya. Tahu ya dapatnya ya? Tadi diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Kalau dari jarinya 7, berarti Pi kita menggunakan 22/7. Dikali 7, dikali 7, dikali tingginya tabung adalah 12 cm. Kita kalikan. 7 sama 7 kita coret. Hilang ya? Kita coret hilang. Tinggal 22 dikali 7 dikali 12. Nilainya adalah 1848 cm3. Kemudian untuk volume yang kedua ini adalah volumenya kerucut. Rumus untuk mencari volume kerucut adalah 1/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali tinggi kerucut. Oke, 1/3 Pi nya menggunakan 22/7, ya kan? Tadi R nya sama ya, R nya tabung sama R nya kerucut sama, 7 dikali 7 dikali tingginya kerucut. Tingginya kerucut tadi berapa? 24. Kalau sudah, kita sederhanakan. 7 sama 7 kita coret ya. 24 dengan 3 kita coret, dapat berapa di sini? 8. Setelah itu tinggal kita kalikan. 1 kali 22 dikali 7 dikali 8 sama dengan 1232 cm3. Kemudian untuk volume totalnya gimana? Tinggal dijumlahkan aja. Volume 1 tadi nilainya 1848 ditambah volume yang kedua 1232 cm3 sama dengan 3080 cm3. Oke, ini adalah pembahasan untuk contoh yang kedua. Selanjutnya kita ikuti untuk contoh yang ketiga. Baiklah anak-anakku semua, sekarang marilah kita ikuti untuk contoh soal yang ketiga. Silahkan diperhatikan baik-baik. Ini adalah gabungan bangun ruang. Adapun bangun ruang yang di sini adalah yang bawah ini adalah balok, enak ya. Kemudian yang atas ini adalah prisma tegak segitiga. Oke, kita akan cari unsur-unsurnya dulu sebelum kita melanjutkan untuk mencari volume. Kita awali dari yang pertama, dari yang balok. Balok di sini sudah ada unsurnya ya. Di sini ada 10 cm, di mana posisi 10 cm itu sebagai panjang. Ini panjang. Kemudian di sini ada 5 cm yang ke sini. 5 cm ini posisinya dia sebagai lebar. Kemudian tinggi yang ini adalah 8 cm. Oke, alhamdulillah. Seluruh unsur dalam balok sudah diketahui. Di mana ada panjang, ada lebar dan ada tinggi. Nah, kemudian kita lihat bagian yang atas. Ini adalah bangun prisma tegak segitiga.
Ya, ini segitiganya. Oke ya. Oke. Kita lihat unsur-unsurnya. Dari alasnya dulu. Alasnya adalah segitiga. Berapa alas segitiga? Alas segitiga sama dengan panjangnya balok. Ini ya. Alas segitiga ini sama dengan panjangnya balok. Berarti di sini alas segitiganya adalah 10 cm. Oke, paham ya? Oke, baik. Kemudian tinggi segitiganya ini berapa? Tingginya segitiga ini berapa? Tinggi segitiga ini karena ini totalnya 20, ya kan? Ini 20, kemudian sini sampai sini itu nilainya adalah berapa ini? 8 ya? Oke, ini 8 ya. Sehingga apa? 20 dikurangi 8 yang di sini. Maka hasilnya adalah 12 cm. Jadi di sini 12 cm. Ini sebagai tinggi segitiga. Oke. Kemudian unsur yang ketiga adalah tinggi prisma. Tinggi prismanya yang mana? Tinggi prisma itu yang ini, Mas. Mas Mbak ya, yang di rumah ya. Tinggi prismanya adalah yang ini. Loh, ini berapa? Tingginya prisma ini sama dengan nih lebarnya yang dibalok. Sama kan ini sama ini? Sama. Karena dia sejajar, itu berarti panjangnya sama. Maka dari itu kita bisa memperoleh tingginya prisma adalah 5 cm. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah, unsur-unsur dari prisma sudah kita ketahui. Sekarang kita tinggal melanjutkan. Kita cari dulu volume dari balok. Pak Budi ambil di sini volume 1 ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ada 10 cm, lebarnya ada 5 cm, dan tingginya ada 8 cm. Kita kalikan 10 kali 5 kali 8, hasilnya 400 cm kubik. Kemudian volume yang kedua, yang atas ini, volume yang kedua adalah prisma, yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Alasnya karena dia berbentuk segitiga, maka rumus luas alas adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga, kemudian dikali dengan tingginya prisma. Oke, kita masukkan setengah dikali alas segitiga, yang ini tadi ya, alas segitiganya adalah 10 cm, dikali dengan tinggi segitiga yang di sini yaitu 12 cm. Kita kurung dulu ya, dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya yang di sini nih ya, 5. Oke, sekarang kita operasikan dulu. Ini kita sederhanakan. 10 sama 2 kita coret dapat 5 ya. Oke, 1 kali 5 kali 12 hasilnya adalah 60. 60 dikali dengan 5 hasilnya adalah 300 cm kubik. Nah, kemudian kita total. Nah, ini kita totalkan. Volume 1 ditambah volume 2. Volume 1-nya ada 400 ditambah volume 2-nya ada 300. Jadi jumlah total dari gabungan volume ini adalah 700 cm kubik. Ya. Alhamdulillah, untuk contoh soal sudah Pak Budi berikan dengan baik. Nah, setelah ini Pak Budi akan memberikan tugasnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi tentang gabungan volume bangun ruang sudah Pak Budi sampaikan. Berikut 3 contoh soalnya. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalaupun belum, silahkan kalian bisa melihat video-video pembelajaran dari Pak Budi. Ya nak ya? Oke. Nah, anak-anakku kalian, sebelum Pak Budi mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak Budi akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk tugasnya adalah ada di buku paket kalian. Silahkan dibuka halaman 114. Nah, kalian kerjakan 3 nomor saja, yaitu nomor 3, nomor 5, dan nomor 7. Silahkan tugas-tugas ini kalian kerjakan di buku tugas dengan baik ya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan. Kemudian kalaupun ada beberapa permasalahan terkait tugas yang Pak Budi berikan, kalian bisa menghubungi Pak Budi. Oke nak ya? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi, contoh, dan tugas sudah Pak Budi berikan. Itu tandanya materi kita untuk hari ini sudah selesai. Pak Budi berpesan kepada kalian, tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.